Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Musliha dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5C. Yang pertama kita akan membahas tentang permodalan koperasi. Apa itu modal koperasi? Modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal digunakan untuk membeli barang dagangan atau alat-alat produksi. Sedangkan koperasi sendiri itu adalah badan usaha yang membutuhkan modal. Modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dana pinjaman dari koperasi ini berguna sebagai pengembangan usaha. Contohnya permodalan koperasi yaitu seperti modal koperasi disalurkan kepada pedagang untuk mengembangkan usaha atau petani untuk membeli bahan atau alat pertanian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang prinsip dalam permodalan koperasi. Yang pertama prinsipnya itu ada pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota. Yang kedua modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat. Yang ketiga, balas jasa THD modal diberikan secara terbatas. Yang keempat, koperasi memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien. Yang kelima, usaha-usaha koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Seperti yang tadi dijelaskan, jenis-jenis permodalan koperasi itu ada dua, ada modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk yang modal sendiri itu ada simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua ada simpanan wajib. Simpanan wajib itu sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan pokok dan simpanan wajib ini sama, yaitu tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Selanjutnya yang ketiga ada dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Yang terakhir ada hibah. Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya, bisa dari anggota maupun bukan anggota. Hibah ini bisa berbentuk benda, baik bergerak maupun benda tetap. Sekarang mengenai modal pinjaman. Modal pinjaman ini bersumber dari anggota, yang kedua bersumber dari koperasi lain atau anggotanya, yang ketiga bank dan lembaga keuangan lainnya, yang keempat penerbitan obligasi dan surat hutang lain, yang terakhir bersumber dari sumber lain yang sah. Di sini saya juga akan membahas tentang perbandingan permodalan koperasi konvensional dan syariah dalam pengembangan usaha. Pemilik usaha yang mendapatkan modal dari bank konvensional, bank tidak memberikan sanksi tertulis jika telat membayar ansuran, tapi akan diberitahukan dengan menghubungi nasabah yang telat membayar ansurannya. Tetapi apabila nasabah melewati jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sampai nasabah membayar ansurannya. Apabila nasabah telah menyelesaikannya pembayaran dengan pihak bank, kepercayaan bank terhadap nasabah yang bersangkutan akan hilang dan berdampak pada pengajuan nasabah ke depan. Sedangkan yang syariah itu tidak jauh berbeda dengan yang konvensional. Bedanya hanya dendanya tidak masuk dalam pendapatan, akan tetapi masuk dalam pembukuan, di mana denda yang dikenakan nasabah akan dimasukkan dalam dana sosial seperti ZIS, yaitu zakat, infak, dan sodako. Nah, di Indonesia ini mayoritas muslim mereka lebih memilih bank konvensional dalam melakukan transaksi, terutama dalam hal kredit, di mana bank konvensional yang menerapkan sistem bunga sebagaimana yang diketahui bahwa bunga bank adalah riba yang dilarang dalam Islam. Pembahasan terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan permodalan koperasi konvensional dan syariah. Dalam koperasi konvensional, kelebihannya yaitu menggunakan pinjaman modal pada bank konvensional ini, di mana pengurusannya mudah dan cepat karena pinjaman modal usaha dari perbankan yang dapat membantu pedagang untuk menjalankan dana mengembangkan usahanya. Sedangkan kekurangannya yaitu menggunakan modal pinjaman konvensional menggunakan sistem bunga atau riba. Selain itu, bank konvensional tidak memperhatikan jenis-jenis usaha yang dijalankan calon nasabah. Akan tetapi, bank hanya melihat hasil atau pendapatan yang diperoleh nasabah agar tidak terjadi kredit.
Sedangkan yang syariah, kelebihannya itu menggunakan modal pinjaman bank syariah, akadnya yang sangat jelas, transparan, dan sistem bagi hasilnya yang menjauhkan dari riba. Sedangkan kekurangannya bank syariah yaitu terlalu berprasangka baik kepada semua orang, sehingga banyak dari mereka yang beritikat tidak baik atau tidak membayar angsuran. Dalam mengajukan pinjaman di bank syariah memiliki persyaratan yang rumit, sehingga calon nasabah lebih memilih untuk mengajukan pinjaman di bank konvensional. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang bank syariah masih minim dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.